Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak Mahawiara Buddha Manggala, Balikpapan, pada tanggal 2 Mei 2025. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahawiara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu, kami mohon kepada para umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku parita. Penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma kepada keluarga Effendi Syawira dipersilahkan dan para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang
abhiwademi. Swakhato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hakho mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sattha. Yasa camayam bhagavato dhammang rocema imehi sakkarehitang bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddha sabhagavato pubha bhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dibuka buku Parita halaman 31. Handamayang buddha nusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarathi. Sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang weditappo vinyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supartipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato
sawaka sangho nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho samici patipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yuga ni'atha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati handamayang saca kiriyagat hayo bhanamase nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca wajjena sothi me hotu sabbada nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacca wajjena sothi me hotu sabbada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca wajjena sothi me hotu sabbada. Dibuka buku Parta halaman 39. Handamayang karaniya metta sutang bhanamase karaniya mattha kusalena yantang santang padang abisameca sakko ujuca suhujuca suwaco ca samudu anatimani santu sako ca subharo ca apakico ca salaukauti santindriyo ca nipako ca apagabho kulesu ananugidho naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukhino wakhemino hontu sabbe sata bhavantu sukhitata ye kecipana buddhati tasawatha warawa anawasesa dighawa ye mahantawa majhimara saka anukatula dithawa ye ca aditha ye ca dure wasanti awidure utawa sambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukhitata
paro parang nikup heta nati manye takata cinang kanci biaro sana patigasanya na nyamanya saduk hamiceya matayat haniyang putang ayusa kaputta manurakhe ewam pisabhabutesu manasam bhawaye aparimanang metanca sabbalokasming manasam bhawaye aparimanang udhang adho catiriyanca asam badhang awerang asapatang tithan carang nisinowa sayanowa yawatasa wigatamidho etang sating adidheya brahmametang wiharang idamahu ditinca anupagamma silawadasane sampano kame suwineya gedhang nahi jatugap haseyang punareti ti. Dibuka buku Parita halaman 44. Handamayang abinha pacawekana pathang bhanamase jaradamom hi jarang anatito biadidamom hi biading anatito maranadamom hi maranang anatito sabehi me piyehi mana pehi nana bhavo vina bhavo kama sakomhi kama dayado kama yoni kama bandhu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abhinang pacawekit abang sadhu sadhu sadhu. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar, rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi dilanjutkan.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita membacakan permohonan Pancasila. Dibuka buku Parita halaman 27. Okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante yamahang wadamitang wadeta ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang baripunang Amabhante. panatipata weramani sikapadang samadhyami.
Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Ikmani Pancasikapadani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wisudaye. Amabhante Sadhu Sadhu Sadhu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Piyadi Rotera dengan diawali pembacaan Dhamma Desana Aradhana. Dibuka buku Parita halaman 46. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Anadiwarang Ayacatha Santidhasata Parajak Kajatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Atahi atanu natu ti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, malam hari ini umat Buddha Wihara atau Mahawihara Buddha Manggala mengadakan acara SPD yang sesungguhnya merupakan rangkaian dalam menyambut Hari Trisuci Waisak, yang juga sesungguhnya ini sudah mulai minggu-minggu akhir. Dimulai tanggal berapa? 6. Selesai tanggal 8. Tanggal berapa? 4. Tanggal berapa? 4. Selesai. Berarti saya hampir akhir ya. Bapak Ibu, saudara-saudari,
sebelum saya membicarakan apa yang perlu saya bicarakan, karena sudah lama tidak ke sini, saya mau bertanya, apakah ada pantangan tempat yang di depan ini untuk tidak diisi begitu? Ada tidak? Ya, kira-kira kalau diisi baik tidak? Kira-kira kalau diisi baik tidak? Ya. Kalau di tempat saya, kalau Bantenya sudah ngomong sampai 3 kali begitu, kalau Bantenya sudah bicara sampai 3 kali begitu, maka umatnya merasa, wah Bantenya ini minta supaya tempat duduk yang di depan diisi. Begitu ya, biasanya begitu kalau di tempat saya. Ini kan bukan tempat saya toh. Itu masih 01. Apakah biasanya juga begitu? Apakah biasanya juga begitu? Itu sebelahnya itu enggak ada? Nah, apakah memang kalau di depan itu menakutkan angker atau bagaimana, atau bantainya itu menakutkan sehingga umatnya tidak berani ke depan begitu ya? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ayo maju ya. Tidak usah takut. Saya tidak suka nakut-nakuti. Ya. Ini kan acara SPD sudah hampir akhir. Ayo diubah polanya. Tempat yang depan diisi terlebih dahulu, tempat belakang biar nanti makhluk-makhluk yang datang belakangan biar duduk dapat tempat begitu. Mengapa saya seringkali sampaikan, walaupun berulang kali tapi umat juga berulang kali juga bikin masalah seperti itu, karena saya berpikir Bapak Ibu saudara-saudari supaya rapi. Kalau yang di luar rapi, di dalam bisa diurusi. Kalau yang di luar saja kurang rapi, dalam lebih parah lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengharapkan bangsa kita, negara kita ini maju, sejahtera. Saya juga berharap umat Buddha itu ya sejahtera, ya maju, berkembang. Agama Buddha berkembang di mana-mana. Tidak hanya berkembang umatnya tambah banyak, tetapi juga sejahtera. Kalau berkaitan dengan sejahtera tentu berkaitan dengan ekonomi. Ya. Wihara itu akan maju berkembang kalau umat-umatnya juga peduli. Agama Buddha tidak berkembang kalau umat-umat Buddha terutama tidak peduli. Jadi pengurus wihara tidak peduli, orang-orang tidak peduli, tidak ada penghargaan terhadap wihara, maka wihara juga hidup segan mati enggan. Nah, ini harus dimengerti. Banyak yang berharap, oh wiharanya bagus, baik, oh negaranya adil, makmur, merata di mana-mana. Seringkali kita berandai-andai, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan. Kita tidak melakukan tindakan sebagaimana yang harus dilakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam kitab Trisuci, kitab Tipitaka, Sang Buddha menyampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta ada syarat-syarat kesejahteraan suatu bangsa, suatu negara. Syarat-syarat kesejahteraan suatu bangsa, suatu negara itu ada beberapa macam. Kesejahteraan selalu diharapkan. Lah sejahtera itu bagaimana? Ya cukup kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Kalau hanya batinnya saja yang maju berkembang, ya tidak bisa. Kalau materinya saja yang berlebih-lebihan, spiritualnya tidak maju juga tidak bisa. Antara spiritual dan duniawi harus
seimbang. Banyak materi, tidak punya spiritual, hanya mengumpulkan materi, tidak mempunyai nilai spiritual, bagaimana? Begitu kehilangan stres. Wihara itu di mana-mana banyak kejadian bagaimana? Kalau umatnya maju-maju, kaya-kaya, tidak ada masalah, sehat, kaya, sukses, wiharanya agak sepi. Tapi begitu ekonomi tidak baik-baik saja, kalau ekonomi tidak baik-baik saja, kehidupan tidak baik-baik saja, tempat ibadah ramai. Selain tempat ibadah ramai apa? Tokoh agama kebanjiran order. Ordernya apa? Minta tolong dibacakan doa. Benar ya? Benar ya? Kalau sedang nyaman-nyaman lupa, tapi begitu tidak nyaman, wah ini harus datang, harus berbuat baik dan lain sebagainya. Itu tidak hanya di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Lah, syarat kesejahteraan suatu bangsa, suatu negara yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, supaya maju berkembang menjadi lebih baik adalah sering mengadakan pertemuan di dalam acara, ya, sering mengadakan pertemuan dalam jumlah yang banyak untuk menentukan kebijaksanaan, untuk menentukan kebijakan dan kebijaksanaan terhadap negara. Sama dengan organisasi. Kalau organisasi mau maju berkembang harus ada rapat. Kalau rapat, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ada pertemuan itu, yang baik adalah pengurus-pengurus itu datang. Selain datang, jangan datang duduk diem dapat duit. Yang diharapkan apa? Datang duduk menyampaikan pendapat. Apa keinginannya, apa harapannya, nanti dibahas bersama-sama. Kebanyakan orang kita bagaimana? Datang duduk diem. Masih mending datang duduk diam, itu masih mending daripada tidak datang. Seringkali yang tidak datang itu tidak setuju dengan hasil musyawarah, itu yang parah. Di sini kalau ada pengurus wihara juga harus ada rapat. Kalau tidak ada rapat bagaimana? SPD mau ngundang Bante siapa tidak tahu, ngundang siapa tidak ngerti, transportnya siapa yang ngurus tidak ada yang ngerti. Nah, itu yang dasar. Apalagi kalau mau membangun, tidak mungkin bim salah bim abrakadabra langsung terjadi bangunan, kan tidak mungkin. Oh, anggarannya sekian, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi pengurus yang lain, siapa yang jadi dokumentasinya dan lain sebagainya. Kalau organisasinya pengen maju, pengen berkembang, pengen sejahtera, harus sering-sering mengadakan pertemuan. Ini yang pertama. Di negara kita adakah pertemuan? Adakah rapat? Ada. Rapat-rapat itu di desa juga ada, di anggota dewan juga ada. Tapi anggota dewan itu rapat-rapat kadang-kadang anggota dewan kita bayar tidak datang. Gaji mau, kerja tidak, itu namanya gaji buta. Nah, ini harus dimengerti. Kalau di wihara bagaimana? Jadi pengurus wihara tidak ada gajinya. Benar ya? Yang konyol itu umat lain tanya, Bante, kalau jadi biku itu gajinya berapa sebulan Bante? Saya katakan, waduh, gaji apa ya saudara? Dapat apa Bante? Oh, dapat pengalaman. Justru jadi biku banyak yang hilang, banyak yang berkurang. Berkurangnya apa? Kurang waktu bersama keluarga. Saya bersama keluarga saya dalam setahun, kalau dihitung-hitung tidak ada 12 jam. Dibandingkan saya bertemu dengan umat-umat.
Tidak ada 12 jam. Kalau pertemuan keluarga paling 2 jam. Saudara datang ke wihara juga paling sebentar. Ketemu orang tua malah tidak mungkin saya sekarang. Saya tidak bisa ketemu orang tua dengan badan jasmani ini, karena orang tua sudah pindah alamat. Sering mengadakan pertemuan, membahas masalah-masalah yang ada. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam musyawarah itu ada kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Tidak hanya rapat, tetapi ada kesepakatan bersama, ada mufakat. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan dalam mufakat itu, dalam musyawarah mufakat itu. Kalau pelajaran PPKN dulu kan ada musyawarah mufakat ya, ada ya. Ya, itu bagaimana? Ya tentu, oh ini seperti ini. Anda setuju, tidak setuju, usul diterima, tidak diterima, kalau sudah menjadi kesepakatan bersama-sama, dijalankan. Nah, orang Indonesia itu aneh. Saya katakan aneh bin ajaib, tapi benar-benar nyata. Sekarang yang baru rame apa? Tokoh-tokoh tertentu mengusulkan pencopotan wakil presiden toh. Purnawirawan TNI, Jenderal TNI yang sekian banyak itu. Oh, ini wakil presiden harus diturunkan karena beginilah dan lain sebagainya. Saya bukan pembela salah satu calon ya. Kalau tidak kerja, tidak usaha, tidak membina umat juga tidak maju. Itu bagaimana? Kenapa waktu wakil presiden, presidennya itu ditetapkan, kenapa tidak protes? Sekarang kok pada protes? Karena mungkin saja periuk berasnya keganggu. Pilihan berapa juta orang mosok kalah dengan beberapa orang. Oh ini seperti ini seperti ini. Lah menurut ahli hukum negara, ahli tata negara, bagaimana? Tidak bisa dilengsarkan kecuali presiden dan wakil presiden itu ada kesalahan yang besar. Lah kalau tidak ada ya sudah, terimalah karmamu. Nah, orang tidak senang itu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Tidak perlu alasan banyak-banyak, pokoknya tidak senang. Nah, di dalam organisasi kita senang tidak senang kalau sudah menjadi kesepakatan bersama harus ditaati. Walaupun Anda mengusulkan tetapi tidak disetujui, ya terimalah karmamu. Nah, ini harus dimengerti, harus dipahami. Berorganisasi dengan bijaksana. Contoh, pemimpin puja baktinya malam hari ini ditentukan siapa, suaranya seperti apa, terimalah karmamu. Yang ceramah hari ini saya, bagian saya, terimalah karmamu. Diterima syukur, kalau saya katakan diterima syukur, tidak diterima kebangetan. Nah gitu. Kalau Anda mencari yang sempurna, jelas saya tidak sempurna, belum sempurna. Kalau Anda cari yang sempurna, oh harus begini, ceramah harus begini, Bante saya tidak setuju Bante ceramah. Ya Anda ceramah saja. Saya juga senang kok kalau umat itu gantikan Bante ceramah. Senang tidak? Oh senang, happy. Tadi siang ada MOU dengan Mas Agung saya. MOU itu kesepakatan. Dengar ya Ibu yang dana makan siang ya. Mas Agung saya minta untuk bantu saya berbuat baik. Benar? Betul ya? Perbuatan baiknya apa? Saya kasih sila, mimpin meditasi kalau memang mimpin. Mas Agung nanti ceramah, saya prolognya, Mas Agung yang menjalankan yang selanjutnya. Bagaimana? Katanya ada ibu-ibu, Bante kalau Agung yang ceramah Bante, saya pulang Bante.
Oh, Anda meremehkan beliau. Belum pernah toh seumur-umur SPD seperti itu? Belum pernah? Kalau dicoba bagaimana? Bagaimana? Kapan lagi bantainya bisa bicara begini di sini ya? Nah, itu. Mas Agung, siap tuh ya? Ya saya gantikan. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kesepakatannya itu begini. Nanti saya ceramah di awal, Mas Agung yang melanjutkan sampai selesai. Selesai itu saya terima pujadana pemberkahan bagian saya. Itu baik juga, meringankan beban saya juga. Tapi bisa diprotes saya habis ini. Bante jangan diundang lagi. Dikerjain ini Agung. Jadi sesuai dengan kesepakatan itu harus dijalankan, kebijaksanaan-kebijakan itu harus dijalankan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Sama dengan kalau kita diberi tugas, dijalankan dengan sepenuh hati, tidak setengah hati. Kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, hasilnya jadi. Kalau dikerjakan dengan setengah hati, hasilnya setengah jadi. Nah, ini harus dimengerti. Supaya maju berkembang menjadi lebih baik, menjadi sejahtera, menghargai orang-orang tua, tokoh-tokoh tua, bapak-bapak bangsa, tokoh-tokoh yang berjasa dalam berbangsa, bernegara, termasuk di dalam wihara. Orang tua punya cerita yang meletakkan pondasi dasar suatu negara, suatu bangsa, suatu wihara ini. Siapa pendiri wihara ini, siapa tokoh-tokoh awal, hargailah itu. Contohnya kalau pas mau Wesak misalnya umat-umat ya silaturahmi datang ke tokoh-tokoh tua. Selain silaturahmi, jangan hanya silaturahmi, bawa buah tangan, oleh-oleh. Nanti yang tua-tua cerita dulu begini, wihara sini seperti ini, dulunya seperti ini. Dengarkan, minta petuah, minta petunjuk, minta doa restunya. Nah, minta doa restu tidak hanya pada saat mau nikah, tetapi pada saat mau mengerjakan apa, bertanya pada yang tua. Menghargai itu ya jasa-jasa orang tua. Syukur-syukur dibawakan makanan, bawakan apa begitu. Ada kebiasaan di Jogja, di Wihara Karangjati, saya tahu persis karena saya juga membina di sana. Kalau mau Waisak itu umat-umat pada datang ke tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh umat Buddha senior yang mungkin saja sudah tidak bisa ke wihara, bawa makanan, bawa apa. Lah yang tua-tua itu merasa dihargai. Selain itu apa? Yang bisa dilakukan menghargai tokoh tua, ya pendiri itu termasuk ziarah kubur, mengingat jasa para leluhur. Itu yang ketiga, kita harus mengerti, harus paham dengan jelas. Sudahkah pernah kita bersih-bersih makam pahlawan? Sudah? Sudah dilakukan? Tanggal 4 ya. Sudah dilakukan baik. Selain bersih-bersih makam pahlawan, bersih-bersih makam orang tuanya. Cengbengan kemarin Bante begitu. Pas mau Wesak juga ingatlah, datanglah ke sana. Dapat berkah, berbuat baik untuk leluhur kita. Yang selanjutnya, supaya maju, berkembang, sejahtera, menghargai kaum wanita. Sehebat-hebatnya kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa kaum wanita kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Bapak hebat sekalipun, ibu tidak masak, ampun saudara.
Bante bisa ceramah di sini, duduk di sini. Karena ibu-ibu perhatikan, coba kalau ibu-ibu tidak ada yang kasih dana makan. Wah, ini saya beberapa waktu lalu ketemu tokoh agama beda keyakinan dengan saya di pondok pesantren. Saya katakan, Pak Kiai, iya Bante, Pak Kiai itu hebat kalau ceramah di podium itu menjadi singa podium. Tetapi maaf, Pak Kiai itu kalah dengan istri. Kalau Bu Nyai sudah, abah begini, Pak Kiai mengkeret, iya kok Bante. Jadi jangan berani dengan kaum wanita. Wanita yang dihargai, yang diratukan akan menurunkan generasi yang baik. Contoh adalah Ken Dedes, menurunkan raja-raja Kediri dan raja-raja Majapahit. Kaum wanita bisa maju berkembang bersama-sama dengan bapak-bapak kaum laki-laki. Ada pahlawan emansipasi wanita, siapa? Siapa? Hah? Nah, itu tetangga saya. Beneran, Ibu Gita Kartini itu tempat lahirnya dari tempat lahir saya juga. Meninggalnya di tempat saya menetap, tapi saya belum tahu saya meninggalnya di mana. R.A. Kartini itu kan dari Jepara, meninggal di Rembang karena jadi istrinya Bupati Rembang. Itu membuat sejajar antara pria dan wanita, tetapi tidak semua sejajar, tidak ada persis sama, tidak, tetapi ada yang sama di dalam mengelola keluarga bersama-sama dengan suami istri, tetapi melahirkan tugasnya ibu. Masak tugasnya siapa? Ternyata sekarang ini banyak-banyak itu yang jadi koki, yang masaknya enak di restoran-restoran besar itu malah siapa? Oh, laki-laki. Anak paling dekat dengan siapa? Dengan ibu, bener ya? Dan karena dekat dengan ibu, anak itu lebih berani dengan ibu. Anehnya ya, mohon maaf, anak 24 jam bersama dengan ibu, kata pertama yang diucapkan anak begitu bisa bicara, bukan mama atau ibu, tapi bapak. Ya, saya tadi lihat di Facebook, saya berteman dengan keponakan saya. Nah, keponakan saya itu punya Facebook, istrinya itu bikin status begini, anak 24 jam bersama saya, yang disebut pertama kali saat bisa bicara bukannya saya, malah bapaknya. Ras terkuat di bumi apa? Ras terkuat di bumi apa? Kaum wanita. Ya. Artinya apa? Kita menghargai kaum wanita. Dari kaum wanita yang baik-baik itu akan mempunyai keturunan yang baik, mempunyai anak yang terdidik dengan baik, tata krama sopan santun yang baik. Kalau bapak-bapak biasanya apa? Sibuk dengan kerja, dengan anak hubungannya tidak terlalu dekat. Benar tidak? Benar tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Siapa yang jadi ibu? Coba yang sudah jadi ibu tunjuk jari. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata anak kecil yang dekat dengan bapaknya cuma 1 di sini. Yang dekat dengan ibunya, dengan mamanya lebih banyak. Ini membuktikan kasih sayang ibu itu lebih besar. Bukan berarti bapak-bapak tidak sayang anaknya. Ini harus dimengerti. Menghargai kaum ibu, menghargai kaum wanita, tidak melecehkan
tidak melecehkan kaum wanita, tidak KDRT terhadap pasangannya, plak plok pukul tidak cocok, tuker tambah. Nah, ada itu ibu-ibu itu sampai protes ke saya begini, Bante, suami saya itu Bante cerewetnya lebih daripada saya. Terus saya itu malu Bante, kalau dituker tambah bagaimana Bante? Kalau suami saya itu ditukar dengan sapi bagaimana Bante? Saya katakan, oh kamu pengen suamimu ditukar ya, ditukar dengan sapi, berarti kamu nanti tidur dengan sapi. Ya enggak gitu Bante. Lah wong cerewet banget loh Bante suami saya. Lah kamu nikah ya harus mau terima segala kekurangan dan kelebihannya. Itu mungkin karena suaminya sudah menjengkelkan begitu, curhat kepada saya katakan, itu suamimu itu dulu waktu pacaran yang pilih siapa? Ya saya Bante. Nikah dijodohkan tidak? Tidak Bante. Ya cari-cari sendiri, ya terimalah karmamu itu. Kaum ibu mempunyai tugas yang besar, tugas yang tidak ringan. Orang yang paling sibuk di dunia ini bukan kaum laki-laki, yang pekerjaannya paling banyak itu kaum ibu. Yang normalnya itu kaum ibu. Sejak buka mata sampai tutup mata itu urusannya ibu-ibu. Yang masak siapa? Ibu. Cuci baju? Pembantu. Mesin cuci. Ngerawat anak? Suster. Suster laki-laki perempuan? Nah, masak? Mbaknya begitu. Dandan? Hah? Nah, kaum wanita harus dihargai, jangan menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan dikatakan wanita itu lemah, wanita itu hebat. Bangun pagi, kalau tidak keluarga mampu, sudah harus bangun pagi, masak, selesai masak nyuci, selesai nyuci ngepel, nanti nyetrika, masih ngurus anak, gitu itu loh. Di bapak-bapak ditanya, bapak kerja apa? Oh saya kerja ini. Lah ibu tidak kerja, padahal sampai nutup mata kerja terus. Bapak-bapak waktu belum jadi bapak-bapak, belum nikah itu mandiri, nyuci baju sendiri, makan sendiri. Begitu sudah punya istri, ngopi saja bagaimana? Ma bikinkan kopi, ma buatkan ini, ambilkan ini, begitu ya. Cuci piring istri, cuci baju istri, nyetrika istri. Nanti pulang kerja rumah tidak beres, siapa yang kerja? Suami apa? Main HP toh? Lihat status apa begitu. Kalau anaknya rewel, nangis, nangis saja, ngurus bocah kok ya begitu. Benar tidak Bu? Benar tidak? Nah iya, bapak-bapak merasa tidak? Paling bapak-bapak begini, anakmu sudah makan belum? Anakmu sudah makan belum? Begitu toh perhatiannya. Bapak-bapak ya aneh, anakmu sudah makan belum? Padahal anaknya, ibu juga anaknya. Benar enggak? Nah ini harus dimengerti, jangan menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah verbal atau yang lainnya. Kadang-kadang suami itu membuli istrinya. Mana istrimu? Oh itu loh yang jelek Bante, yang hitam, gendut. Benar, saya bolak-balik dengar begitu. Alangkah indahnya kalau kaum bapak-bapak itu menghargai istrinya. Itu loh Bante, istri saya itu yang paling cantik yang duduk di sana itu loh. Lah kalau dikatakan itu yang paling jelek, gendut itu Bante, kok yang menghina dirinya sendiri, berarti dia salah pilih. Kalau bapak-bapak punya istri, sudah berumah tangga dalam waktu yang lama, istrinya kok gemuk, itu bersyukur. Berarti makmur. Benar toh ya?
Berarti kan makmur, hatinya bahagia. Bapak-bapak ingat ya, kalau di rumah istri makan banyak atau sedikit jangan dikomentari. Badannya gendut jangan dikomentari. Saya tidak suka mengatakan itu ibu-ibu gendut. Karena apa? Marah ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling seneng kalau dikatakan, oh ibu sekarang kok tambah seger, tambah makmur. Senang tidak? Coba kalau sudah lama tidak ketemu, loh ibu sekarang kok gemuk banget, gendut banget, marah bantai itu loh. Karena saya juga mengalami begitu. Bolak-balik ada ITC di Borobudur. Umat tidak pernah ngirim dana makan, orang Jakarta lagi. Oh Bante sekarang gemuk ya, pipinya tembem ya. Saya tuh mau marah, ada orang banyak, diem tidak tahan. Akhirnya saya katakan, oh iya Bu, kalau sekarang ini ibu katakan saya gemuk, pipinya tembem seperti bakpao, saya masih ingat itu. Itu berarti saya makan enak, duduk nyaman, di sini senang, di sana senang. Lebih daripada itu, ibu tiap hari kirim dana makan, ibunya langsung diem. Salah sendiri, tidak pernah ngirim, tidak pernah bantu komentar. Jadi kalau istrinya itu gemuk ya, istrinya itu badannya makmur, bersyukurlah, berarti tidak kekurangan makanan. Kalau sedang makan banyak, biarkan. Kalau habis carikan, nah itu cara menghargai. Wanita yang hoki itu ya bisa makan banyak, badannya tetap langsing. Makan banyak, badannya tetap langsing. Dikira orang gemuk itu selalu bahagia, tidak, sengsara juga. Pada saat berat badan saya lebih daripada sekarang ini, saya katakan, lebih daripada sekarang ini, sekarang sudah turun 7 kilo, itu bagaimana? Ternyata kalau jalan-jalan mau cepat itu ngap loh. Ya, di tempat saya itu di atas bukit, wiharanya di atas bukit. Itu jalan bisa ngap gini loh. Aduh, berat. Jadi kalau istri Anda badannya melar, ya anggap saja itu bonusnya. Bonus saudara. Jangan dikatakan yang jelek-jelek. Hargai itu. Kaum wanita itu paling seneng kalau dihargai, kasih hadiah, ulang tahun pernikahan kasih hadiah, ulang tahun kelahiran kasih hadiah. Bapak-bapak agak-agak romantis begitu. Siapa ibu-ibu yang tiap ulang tahun pernikahan dapat hadiah dari suami? Coba tunjuk jari. Coba tunjuk jari. Coba berapa orang? Satu? Hanya satu? Suaminya mana Bu? Hah? Datang enggak? Wah harusnya tadi istrinya datang di sini, suami datang, nanti foto bersama dengan saya. Itu pasangan romantis. Karena apa? Ternyata itu kalau dikasih hadiah, kasih perhatian, kaum istri itu senang sekali. Itu bentuk penghormatan, menghargai wanita. Apalagi kalau dikasih berlian, wah lebih senang lagi. Ya, kasih perhatian begitu. Bapak-bapak setelah mendengarkan ceramah ini, diingat-ingat ya. Kalau ulang tahun pernikahan, nyonya dikasih hadiah ya. Tidak harus besar-besar, kecil juga tidak apa-apa. Berlian 24 karat. Terus misalnya belikan baju. Kaum wanita senangnya apa? Kaum wanita senang hadiah apa? Tahu tidak? Pak, tahu tidak? Bapak nikah sudah berapa tahun ini? Kok cuma senyum-senyum saja? Pemimpin puja bakti sudah nikah belum? Ya, ini dengarkan, walaupun Anda belum nikah, kalau Anda tidak jadi samanera, tidak jadi biku, perhatikan sungguh-sungguh, bapak-bapak juga perhatikan sungguh-sungguh. Kaum wanita itu paling senang perhiasan. Yang kedua, tas. Ketiga, sepatu. Keempat, pakaian. Wanita itu walaupun bajunya sudah satu lemari,
bajunya sudah satu lemari, masih ngomong kalau ada acara, ada pesta, belum punya baju. Nah itu Anda belikan, Anda romantis sedikit, kan tahu ukuran bajunya, ukuran ini apa, roknya, ukuran sepatu, nah, itu belikan, pasti seneng. Selain tadi, apalagi yang disukai? Disukai kaum wanita? Kasih gambar proklamator yang banyak. Apa? Gambarnya merah, yang segini gitu loh. Nah itu seneng. Selain itu skincare. Kalau pengen istrinya cantik, kasih perhiasan, baju yang bagus, skincare, tas, sepatu. Dan tadi yang kotak tadi. Benar tidak, Bu? Kalau ibu-ibu dikasih itu senang tidak? Suka tidak? Kurang semangat. Suka tidak? Nah, senang tidak? Nah, bapak-bapak sudah dengar? Saya karena menyampaikan hal ini, saya juga sering dengar umat itu curhat begini, Bante, suami saya itu tidak romantis, Bante. Ulang tahun pernikahan ya lupa, Bante. Ulang tahun pernikahan lupa, tapi tugas harus jalan terus, Bante. Nah kamu kalau ulang tahun bagaimana? Ya enggak dikasih apa-apa, Bante. Alasannya apa? Lah kamu bisa beli sendiri, ngambil duit sendiri kok. Kan ATM-nya juga kamu yang pegang, katanya suaminya. Kartu kreditnya dipegang juga, Bante, dia tahu. Saya katakan cobalah dicarikan. Begitu dicarikan, dapat pas ulang tahun. Umat ini laporan lagi ke saya, Bante, saya habis dapat hadiah dari suami. Oh ya, turut bahagia. Yang selanjutnya untuk kemajuan, ya, menghargai undang-undang. Undang-undang sebagaimana mestinya. Undang-undang ini produk hukum, ya. Jadi kalau berorganisasi harus ya mau menjalankan undang-undang yang sudah disepakati itu selain mufakat itu. Lah undang-undang yang masih sesuai dijalankan, undang-undang yang sudah tidak sesuai diubah. Lah undang-undang ini untuk kesejahteraan bersama, untuk kemajuan bersama. Misalnya Bapak boleh pergi malam ya, tapi jam 10 harus sudah pulang. Puja bakti mulai setengah 8 harus dimulai. Jangan acaranya ngundang setengah 8, acara dimulai jam setengah 9. Ya itu tidak pas. Ya. Undang-undang apa saja? Undang-undang sosial, undang-undang kemasyarakatan, undang-undang negara, undang-undang wihara itu ada yang harus dilakukan, harus ditaati. Contohnya undang-undang di wihara ini, saya sempat baca, tamu berpakaian sopan, tidak boleh tembus pandang pakaiannya, terus tidak merokok, mabuk dan lain sebagainya. Nah, tadi saya lihat ada tamu yang kerokok dari sini ke sana. Begitu lihat saya, rokoknya terus diginikan. Wah ini berarti saya itu seperti satpam security. Kalau di tempat saya ada orang ngerokok begitu depan saya ngerti, saya langsung tegur, Pak maaf ya, di wihara tidak boleh ngerokok. Bahkan dandim itu tidak berani ngerokok di wihara. Dikasih tahu anak buahnya waktu mau ketemu saya, Pak di wihara tidak boleh ngerokok ya Pak, bantainya itu tidak cocok kalau ada orang yang ngerokok. Oh iya siap. Lah banyak umat Buddha datang ke wihara malah pada ngerokok. Selesai ngerokok punya jari sakti jentikan, cedak. Iya toh? Buang sampah sembarangan. Kadang-kadang dikasih makan enak, acara selesai buang sampah sembarangan. Itu kan tidak taat aturan undang-undang di wihara toh. Nah ini. Termasuk yang saya baca, karyawan wihara tidak boleh mengajak temannya, saudaranya untuk ke wihara pada saat jam kerja. Benar ya? Ada toh?
Ada, saya sudah baca. Lah biku ceramah, kalau saya ceramah itu biasanya apa? Belajar sebelumnya. Semalam sebelumnya atau 1-2 jam sebelumnya atau lihat apa. Lah itu sebagai bahan ceramahnya. Menghargai undang-undang. Tidak membuat undang-undang yang merugikan. Yang selanjutnya adalah menghargai tempat ibadah dan juga bangunan-bangunan suci serta bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Umat Buddha bangunan sucinya apa? Wihara. Nah, ke wihara itu untuk berbuat baik, menghargai, merawat wihara, menjaga wihara, bersih-bersih wihara, tidak pakai jari sakti. Banyak umat yang karena mampu punya ilmu jari sakti. Kalau wiharanya kotor, itu kotor, ini kok tidak dibersihkan. Padahal yang nunjuk itu juga bisa bantu-bantu. Kalau saya datang ke satu wihara, tinggal di satu wihara, ya saya punya tanggung jawab di wihara itu. Tidak seperti bos, tetapi seperti pemilik wihara, seperti umat Buddha. Umat Buddha pun begitu. Kalau datang ke wihara, jangan seperti bos, walaupun di rumah bos. Jangan, oh harusnya begini, harusnya begitu, tetapi tidak melakukan kegiatan di situ. Menghargai tempat ibadah, bantu-bantu apa yang bisa dibantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan materi, lakukan itu. Bangunan-bangunan bersejarah dihargai, tidak dirusak, tidak dibom, tidak dicoret-coret. Kadang-kadang anak-anak muda itu kalau sedang jatuh cinta, kemana-mana bawa pilok, senang siapa ditulisi I love siapa-siapa, ngerusak itu tidak boleh. Ya. Orang-orang dari luar negeri datang ke sini menghargai warisan sejarah kita. Lah kita ini di tempat ibadah kadang-kadang bikin ulah di candi-candi, di sini ada candi tapi tidak dirusak. Di Jawa itu banyak candi yang dirusak, patung kepalanya dicurilah apalah, batunya dibawa pulang untuk oleh-oleh jadi jimat. Ya itu kan merugikan. Nah, kita umat Buddha tidak boleh seperti itu. Menghargai tempat ibadah, bangunan suci, warisan budaya juga. Maka ada benda-benda cagar budaya. Kalau punya rumah sebagai rumah cagar budaya, jangan dirusak, kan begitu, ada aturannya. Ngecat pun harus sesuai, tidak boleh mengubah terlalu frontal. Nah, ini harus dimengerti. Yang selanjutnya, supaya maju sejahtera bangsa kita itu, kalau di dalam Buddhis dikatakan yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah menyokong kehidupan pabajita atau orang-orang yang menjalankan kesucian. Pabajita dalam agama Buddha siapa? Para biku, bikuni, samanera, samaneri, atasilani, disokong, dibantu, didukung. Waktu makan pagi, dana makan pagi. Waktu siang, dana makan siang. Selama di sini saya tidak kekurangan. Berarti umatnya menyokong. Jangan berpikir, oh bantainya sudah sakti, tidak usah makan, cukup kasih dupa sama bunga, nanti kenyang. Tidak. Iku juga perlu makan yang cukup. Kalau malam-malam, saya tidak tahu kebiasaan di sini. Kalau malam-malam setelah SPD ada makan-makan tidak? Ada. Ya, kalau di tempat lain ada, itu biasanya selesai langsung di luar situ makan atau di seberang sana makan. Itu umatnya kadang-kadang itu ya ngajak melanggar bikunya. Nah bagaimana? Malam-malam bantainya sudah tidak makan, lah umatnya malah ngomong gini, Bante mari makan Bante. Benar toh? Mari makan Bante. Itu bahasa yang salah. Bahasa yang benar, permisi Bante, maaf Bante, saya makan ya Bante, ya gitu. Jangan mari makan Bante. Yang bikin takut lagi. Tapi di sini belum, mudah-mudahan juga tidak. Apa ini? 46 menit. Sebentar lagi ya, Saudara. Yang saya takut juga apa? Umat-umat itu kadang-kadang pamit tapi malah ngusir bikunya.
Mau pulang, umatnya mau pulang malah ngusir bikunya. Bante pulang dulu ya. Bantenya baru datang, umatnya ngomong, Bante pulang dulu. Itu kan bikin takut toh. Untung saya di sini enggak begitu. Di tempat lain bolak-balik begitu. Bante pulang dulu ya. Bahkan di tempat saya sendiri tinggal menetap, umat tamunya itu ya datang mau pulang. Saya baru datang, umatnya itu mau pamit malah, Bante pulang dulu ya. Aduh, umat ini, aduh. Saya baru datang disuruh pulang. Ini rumah saya, tempat saya tinggal. Pulang kemana? Ke rumah Bapak? Ke rumah Bapak di surga ya belum waktunya. Ke rumah orang tua sudah tidak ada. Ini yatim piatu suruh pulang kemana ini rumah. Jadi Bapak Ibu kalau pamit ke biku, ke Bante, jangan begitu. Pamitnya apa? Bante permisi, saya pamit pulang. Jangan, Bante pulang dulu ya. Ya, harus mengerti. Ya, supaya maju berkembang ya kita menghargai juga biku itu seperti apa, tokoh agama itu seperti apa. Kalau 7 hal itu yang saya sampaikan itu dijalankan, maka kesejahteraan akan didapat, kemajuan akan didapat. Tetapi kalau 7 hal itu tidak dilakukan, ya terimalah karmamu, tidak bisa maju. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga setelah mendengar menjadi mengerti, setelah mengerti menjadi jelas, setelah jelas praktek 7 hal yang berguna, yang bermanfaat untuk kesejahteraan suatu bangsa. Sabe sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi umat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin Bante, saya ingin bertanya Bante. Saya ingin bertanya Bante tentang, tadi kan Bante sempat bahas keluarga ya Bante. Semisal anak durhaka kepada ibunya itu, kalau di agama Buddha itu contoh kecilnya itu seperti apa ya Bante? Contoh durhaka, anak pada ibu, dipanggil tidak dengar, pura-pura tidak dengar, itu durhaka. Pertanyaan Anda bagus sekali. Nah, saya tadi lihat ada tulisan di HP, di Facebook, ada. Ini cerita mungkin imajiner. Begini, ada anak laki-laki, kebetulan Anda juga laki-laki, ngomong sama mamanya begini, Ma, ini malam-malam kok, itu apa, tengah malam kok ada ayam yang berkokok, Ma. Itu tanda apa ya, Ma? Orang tuanya jawab apa? Oh, itu bagus, Nak. Bagus bagaimana? Berarti kamu itu tidak tuli. Lah kok bisa begitu, Ma? Lah iya, biasanya kamu kalau dipanggil dengar tapi diem saja, disuruh apa enggak mau kerjakan. Benar saya? Nah, itu saya katakan durhaka. Dipanggil, dengar, tidak jawab. Dimintai bantuan, tidak dikerjakan, durhaka. Marah-marah pada orang tua, minta apa-apa tidak dituruti karena orang tua ya dalam tanda kutip belum mampu, anak marah-marah, itu durhaka juga. Menyakiti orang tua juga durhaka, menyakiti ibu durhaka, mukul ibu juga durhaka, apalagi sampai membunuh. Jangan sampai umat Buddha sudah ngerti Dhamma, selesai mendengarkan ini, ibunya dipukul. Kenapa saya bicara begini? Karena ada nama dan alamat ada pada saya. Ada kasus umat Buddha sama orang tuanya dipukul.
dia sakit parah. Kualat, anak ini kualat, sakit tidak sembuh-sembuh. Ditanyakan kemana-mana, diobati dokter dan lain sebagainya, tidak sembuh. Ada orang yang punya kemampuan, anak ini disuruh minta maaf pada orang tuanya baru bisa. Jadi kalau mampu, sudah bekerja, punya materi, tidak menyokong orang tua, terutama kaum ibu, durhaka juga. Apalagi tidak mengakui ibunya yang melahirkan itu juga durhaka seperti malin kundang. Nah, sekarang ini kita melihat ke dalam, kalau dipanggil orang tua bagaimana? Jawab tidak? Jawab tidak? Enggak Bante. Bah, ini pertanyaan apa? Buah si malakama. Orang tua ada? Mana? Anaknya siapa tuh ini? Eva Bante. Mamamu namanya siapa? Eva. Lah ini kamu juga durhaka. Ditanya Bante jawab durhaka ya ini. Bu Eva itu mamamu, ibumu atau adikmu? Ibu Bante. Nah kenapa panggilnya kok Eva saja? Memangnya kamu lebih tua daripada ibumu? Ini pertanyaan dengan jawaban yang tepat dan juga mengena benar-benar. Kalau ditanya ya, siapa orang tuamu? Jangan ngomong Eva, memang adikmu atau apa? Saya paling tidak cocok. Paling tidak cocok. Boleh panggil ibu saya, Ibu Eva Bante. Bapaknya Pak siapa? Pak Heri Bante. Mana? Gak hadir Bante pada hari. Nah, iya itu. Ini juga saya agak ragu-ragu. Kalau memang benar anaknya Pak Heri kan langsung jawab Pak Heri Bante gitu. Ini ditanya bapakmu siapa? Tengok. Lah Anda sendiri namanya siapa? Saya Michael Bante. Michael ya. Sekarang saya tanya, bapakmu namanya siapa? Pak Heri Bante. Oh ya, waras, pinter. Ibumu? Bu Eva Bante. Oh ya, pinter. Muridnya siapa kamu kok pinter? Muridnya Bante. Celaka itu. Mengapa saya katakan celaka? Lah tadi tidak benar. Saya lebih senang kalau umat itu mengatakan bukan murid saya tapi muridnya Sang Buddha. Karena apa? Kalau mengidolakan saya menjadi murid saya itu berat bagi saya. Iya kalau baik, kalau tidak baik itu ya murid jelek guru kena. Ya, diingat-ingat ya. Kalau ditanya nama bapaknya siapa, ibunya siapa, depannya lah dikasih nama ibu siapa atau mama siapa, papa siapa atau bapak siapa. Tidak boleh menyebut nama saja, kurang etis, kurang sopan ya. Secara etika tidak pantas. Kalau ditanya ibunya namanya siapa, ya jangan tengok-tengok dulu. Ibumu kan cuma satu toh? Bapak? Nah iya gitu kok masa tengok-tengok. Bingung toh. Belum ada toh Bante yang begini tadi? Kemarin-kemarin tidak ada yang seperti ini toh? Nah iya diketahui ya. Cukup saya saja yang begini. Ya ini kan sudah hampir akhir saya kasih begitu. Tapi dimanapun saya juga sampaikan seperti itu. Ya, kamu punya kakak tidak? Enggak punya Bante. Adik? Adik punya Bante. Ya, berapa? 3 Bante. Ya, pengen punya kakak? Enggak Bante. Oh ya, ya anak pertama enggak mungkin loh. Nah, itu. Jadi kalau anak kecil diajari juga sopan santun, panggil kakaknya bagaimana, panggil adik bagaimana, panggil ibu bagaimana. Jangan, bapakmu siapa? Heri. Ibumu siapa? Eva. Aduh ini muridnya siapa? Salah siapa, dosa siapa? Kalau saya punya murid begitu, saya gini, salah siapa, dosa siapa? Ini salah saya karma buruk saya berbuah. Kenapa muridku dengan orang tuanya kok durhaka begitu? Ya, ingat-ingat sejak sekarang ya. Ibu-ibu ya kebangetan loh itu. Ada yang menderita kok ya malah ketawa-ketawa. Itu menari di atas luka loh itu. Ingat ya,
Michael ya, nanti kalau ditanya siapa saja, bapaknya siapa, ibunya siapa namanya, ada penghormatan. Sama umat-umat juga, kadang-kadang menyebut nama biku ya, bikunya langsung, biku siapa, si A itu loh. Misalnya Piadiro itu loh Bante, gini-gini. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada juga ya, si Piadiro. Saya ngomong, Kak, saya pernah digitukan, saya diem aja, terus saya pakai ilmu toh. Ilmunya apa? Maaf Pak, Bapak jadi biku sudah berapa tahun ya? Berapa wasa? Panggil saya Piadiro saja, apakah Anda biku senior? Kalau umat begitu saya juga bisa bikin umat itu kualat. Bisa bikin, kalau umatnya kebangetan saya suruh duduk, nanti saya namaskara, kualat dia. Kalah sila kok ya. Jadi kalau itu biku sama nera ya sebut Bante siapa, sama nera siapa, begitu atas silani siapa. Kalau Michael sebut saya Piadiro enggak apa-apa kalau pengen kualat. Saya namaskara ke Michael. Itu sama dengan menghormati guru, menghormati orang tua. Sebelum Anda menghormati guru, hormati orang tua. Namaskara ke ibu pernah? Pernah Bante. Kapan? Waktu Imlek Bante. Kamu namaskara ke Bante berapa kali? 3 kali Bante. Ya. Hari ini berapa kali? Belum. Belum Bante. Ya. Nanti pulang Anda punya kewajiban namaskara ke mama papa dan difoto nanti kirim ke saya. Kalau pas Imlek Anda namaskara itu tidak tulus. Kenapa? Nanti dapat angpo. Tapi nanti kalau Anda namaskara di rumah, bapak ibunya duduk, Anda namaskara itu tidak mengharapkan angpo. Syukur-syukur waktu-waktu tertentu ini cara berbakti, bawa air, kasih bunga, kasih minyak, kakinya orang tua dicuci, terus namaskara, minta doa restu, begitu ya. Kalau saya sampaikan begini, mohon maaf ya, Anda dikatakan kurang bakti, agak durhaka, mudah-mudahan Anda berubah menjadi berbakti. Kalau dipanggil orang tua, jawab. Nyaut Bante. Nyaut. Terus kalau ditugaskan, dikasih kerjaan, Dikerjakan Bante. ya. Kalau ngomong dengan orang tua, jangan keras-keras. Karena banyak anak-anak itu dipanggil orang tua pura-pura tidak dengar, dikasih nasihat marah-marah, teriak-teriak, itu tidak pas. Ada lagi? Cukup Bante. Oh iya, takut dibully dia. Ada lagi? Tidak apa, kalau tidak ada, oh ada ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya malam Bu, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, etika Buddhis dalam keluarga apa saja Bante? Terima kasih. Ya, etika Buddhis, sopan santun antara anak pada orang tua, antara orang tua dengan anak, bagaimana dalam keluarga itu, antara suami dan istri, ada toh etikanya? Ada. Kalau bicara dengan suami, kalau orang timur biasanya agak menunduk, betul ya? Kalau suami bicara didengarkan, itu etika. Makan suami didahulukan, tapi yang nyicipi ibu-ibu duluan. Itu kan etikanya toh, cara sopan santunnya toh. Kenapa kok kalau makanan ibu-ibu yang nyicipi duluan, bapak-bapak tahu? Karena yang masak ibu-ibu, kalau tidak dicicipi, enggak tahu. Nah, termasuk bagaimana mengelola anak, memberi warisan itu kan termasuk ada etikanya juga. Terus bagaimana kalau dengan mertua, dengan orang tua, bicara biasanya tidak berani yang keras-keras. Kalaupun dengan orang tuanya berani bicara keras, biasanya dengan mertua lebih sopan.
Ya. Ibu sudah jadi mertua belum? Oh belum. Sudah jadi orang tua? Nah, karena anak-anak pantasnya kalau dengan orang tua perlu apa-apa bicara yang halus. Orang tua kasih nasihat tidak dengan marah-marah. Nah itu salah satunya Bu ya, caranya. Orang tua tidak hanya mengkritik tetapi memberi contoh. Kalau panggil bapak bagaimana, panggil kakak bagaimana, kalau menyuruh bagaimana. Seperti di Nawaseka Mita School itu kan ada tolong, maaf, terima kasih, apakah saya bisa, begitu toh? Itu sebenarnya termasuk etika. Nah, di Jepang anak sampai usia 10 tahun tidak ada rapot hitung-hitungan apa-apa, tetapi diajari sopan santun. Nah, yang berkurang di kehidupan kita sekarang ini pelajaran budi pekerti sopan santun. Etika kurang. Orang tua ngomong, anak cerocos. Nah, kalau dulu ada pelajaran budi pekerti yang lahir sebelum tahun 80-an, tahun 70, tahun 60-an ya. Itu apa? Ada pelajaran budi pekerti. Kalau di depan orang, kalau kita mau lewat, nunduk toh, permisi, permisi. Kalau di Jawa, nyuwun sewu, badhe lewat, ngoten toh nggih? Oh iya, sebenarnya tadi saya mau ceramah bahasa Jawa. Untung saya lupa. Kalau saya jadi ceramah bahasa Jawa, Bu, Ibu itu yang menerjemahkan sama Mas Agung. Tapi karena lupa sudah selesai, terimalah, aman Bu ya. Kalau dulu ya, kita diajari kalau lewat di depan orang tua, permisi, nderek langkung, nyuwun sewu, begitu. Lah sekarang ini anak-anak, permisi, permisi Pak, permisi Bante, lari di depan orang kita. Termasuk kalau berjalan bagaimana? Orang tua didahulukan. Makan orang tua dahulu baru anak-anak. Begitu kurang lebihnya ya Ibu ya. Ada lagi? Masih berapa menit tuh? Michael masih berapa menit ini? 3 menit lagi Bante. Oh 3 menit lagi. Oh iya, tadi saya kan harusnya ceramah 45 menit lah, saya ceramah itu 48 menit. Ini saya dapat hukuman tidak? Dapat hukuman? Enggak Bante. Oh iya, aman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya kira cukup Bante. Ya, ingat ya, selesai nama sekara ke Bante. Nanti kan nama sekara biasanya tuh. Nanti Bu Eva tolong duduk di situ. Kamu minta maaf ke Ibu, minta ini. Baik Bante. Benar loh ya? Benar Bante. Dijalankan. Karena apa? Saya tidak yakin kalau Anda di rumah. Tapi di sini saya yakin dan saya jadi saksinya, yang lain jadi saksinya. Termasuk kaum ibu itu ya, namaskara ke suami pada saat tertentu, minta maaf, itu baik juga. Ingat loh ya, namaskara. Terpaksa, dipaksa, jadi biasa. Kalau pergi kemana-mana, namaskara dulu. Terutama kalau keluar kota. Ya. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Piyadi Rotera. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang berbahagia baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Marilah kita berdana
atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante, yang akan dilanjutkan pemercikan Tirta Parita. Para umat dimohon untuk bersikap anjali. Kepada Bapak Effendi Syawira dan keluarga dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, telahnya melakukan hal-hal yang baik, terutama tentu Pemprakarsa SPD malam hari ini. Mari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan dilimpahkan pada sanak keluarga yang telah meninggal, para makhluk yang membutuhkan kebaikan, semoga semuanya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Airnya dituang perlahan-lahan. Yata wariwaha purapari berhenti sakara Ipamiwa itu dinang betana umpakapati Icitang pati tangdum hangi pamiwa samicatu Sabi berendu sanga pancandu panaraso yata manijo tiraso yata Sabi tiyo wiwacantu sabarogo winasatu Mate bawat wantarayo suki dikayu ko bawa Abiwadana sirisani jang uda pacayino Cataro dhamma wadanti ayuwano sukang Baklang teatalada sukita wirulha buddha sasane Aroga sukita uta sahasa behinyatipi Ayan jago dakina dina sanggami supati tita Dikaratang hitayasa tanaso upakapati So nyati damo ca ayanida sito petanang buca cakata ulara Balanca bikuna manupadinang tumehi punyang basutangan apakan Ti bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha buddha nubawena sada soti bawantu te Bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha dhamma nubawena sada soti bawantu te Bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha sangganu bawena sada soti bawantu te. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa Wandami Bante. Ya, semoga sehat, bahagia, sukses selalu, maju dalam kebajikan. Sadhu, sadhu, sadhu. Sekarang saya mengundang dengan hormat Bu Eva maju. Izin Bante untuk mengundang adik juga Bante. Oh iya, dia ngajak temen ya. Ayo Bu Eva duduk bisa di sebelah situ. Mana adiknya? Ada? Di atas Bu, di atas. Di atas biar kelihatan. Loh, ini kan saya lebih tinggi. Kapan lagi ya begini? Ayo, namaskara. Ya, baik, terima kasih ya. Jangan hanya nunggu waktu Imlek saja. Saya lebih senang saya katakan, umat itu namaskara ke orang tuanya daripada namaskara ke saya. Cukup Bante, dari saya. Para umat tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Pengumuman, hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan di Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan. Mulai tanggal 6 April sampai dengan 4 Mei yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan. Pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pada pukul 8.30. Pengisi Dhammadesana Puja Bakti SPD pada tanggal 3 Mei adalah Bhante Piyadi Rotera dan diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Selanjutnya Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025 hingga 2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2 hingga 4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Lalu ada Sucita Dana. Sucita Dana merupakan dana kebersihan yang dilakukan dalam rangka menjelang Hari Raya dalam agama Buddha. Wandani secara bersama melakukan kegiatan ini yang bekerja sama dan gotong royong
dengan unit umat Buddhis lainnya di Mahawihara Buddha Manggala, Balikpapan pada Minggu 4 Mei 2025 pukul 12.30 hingga selesai. Dalam rangka merayakan 4 hari suci bagi umat Buddha, Wandani mengajak dan menghimbau seluruh umat peserta Dayaka Sabha Wihara untuk turut serta melestarikan dan membersihkan lingkungan wihara dengan pikiran yang murni. Terima kasih. Marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya.